Shalom. Senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu, saudara-saudari. Terima kasih untuk Departemen Doa dan juga para penatua yang telah mengundang. Tadi pagi juga kami di MDC Jakarta mengadakan sebuah peringatan pencurahan Roh Kudus. Dan hadirat Tuhan begitu kuat sehingga akhirnya saya mendapatkan untuk disampaikan kepada jemaat sebelum saya mulai khotbah ini. Yang tentang penginjilan, Injil adalah kekuatan Allah ya. Itu saya diminta untuk menyampaikan itu. Tetapi ada dua hal yang Tuhan taruh di hati saya waktu kami tadi pagi berdoa tentang pencurahan Roh Kudus. Yang pertama, biar ini mengubah konsep kita. Dua hal ini yang mungkin gak disadari orang. Yang pertama, kita tidak sedang berdoa meminta pencurahan Roh Kudus. Kenapa? Karena Roh Kudus sudah dicurahkan 2000 tahun yang lalu. Firman Tuhan katakan bahwa roh yang dicurahkan, dia bekerja di dalam kita dan melalui kita. Sampai pemulihan segala sesuatu. So Roh Kudus itu bukan teh celup. Yang kalau kita berdoa dia turun, kita malas berdoa dia naik lagi. Waktu kita rajin doa lagi dia turun lagi, lalu abis itu kita malas doa, dia naik lagi. Enggak kayak gitu. Sejak 2000 tahun lalu, hari Pentakosta yang kita rayakan sekarang ini, yaitu hari pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus sudah dicurahkan. Amin saudara. So kita tidak berdoa untuk pencurahan Roh Kudus. Tetapi kita berdoa untuk Tuhan membuka hati kita, sehingga Roh Kudus itu bekerja leluasa dalam hidup kita. So saya ngebayangkan tadi kayak dapat penglihatan bahwa kita ini sedang berlutut. Saudara, kalau zaman dulu 2000 tahun lalu orang itu berdoa minta Roh Kudus turunlah, Roh Kudus turunlah. Saat ini beda. Bukan kita yang menunggu Roh Kudus yang menunggu kita. Roh Kudus menunggu kita buka hati. Lihatlah aku berdiri di muka hatimu dan mengetok, firman Tuhan katakan. Barang siapa buka hatinya, aku masuk di dalam hidupnya. So saya ngebayangin kita sedang berlutut dan lidah api itu. Roh Kudus itu sudah ada di atas kepala kita masing-masing. Tinggal menunggu buka hati, saudara. So yang pertama, kita tidak minta pencurahan Roh Kudus. Kita sedang minta Tuhan lembutkan hati kita untuk bisa buka hati bagi karya Roh Kudus. Yang ngerti katakan amin saudara? Nah yang kedua yang Tuhan ingatkan yang sering kita miss di dalam doa-doa pencurahan Roh Kudus adalah bahwa pencurahan Roh Kudus dimaksudkan bukan untuk diri kita. Bukan untuk kepentingan kita, tetapi untuk kepentingan orang lain. Seringkali orang berdoa minta pencurahan Roh Kudus dengan cara yang egois. Amin saudara ya. Oh supaya saya powerful. Roh Kudus dicurahkan bukan supaya saudara jadi sakti. Roh Kudus dicurahkan supaya saudara jadi saksi. Ya. So, saudara, bukan untuk kita. Waktu Roh Kudus turun ke atas Yesus, ada bentuknya merpati. Saudara tahu ya? Dia memanifestasikan diri dalam bentuk merpati, saudara. Dan bukan gak kebetulan bahwa Paulus menceritakan ada dua aspek dari Roh Kudus yang sama seperti burung merpati, supaya dia bisa terbang kan ada dua sayapnya. Amin saudara ya. Sayap kiri dan sayap kanan saudara. Demikian juga Roh Kudus saudara. Sepanjang penjelasan Paulus tentang Roh Kudus, ada dua aspek Roh Kudus. Yang pertama namanya karunianya, yang kedua namanya buahnya. Dan gak kebetulan juga Paulus menuliskan karunia roh itu ada 9 saudara. Karunia pengetahuan, kata-kata hikmat, karunia bernubuat, karunia berbahasa Roh Kudus. Lalu habis itu apa saudara? Berbahasa roh, kalimat menafsirkan bahasa roh, mujizat, kesembuhan, membedakan roh dan lain sebagainya. Ada 9 saudara. Dan pada saat yang sama ada 9 manifestasi buah Roh Kudus, yaitu kasih, damai sejahtera, sukacita, dan lain sebagainya. Amin saudara ya. Sehingga kita harus balance dan dua-duanya tidak pernah dimaksudkan untuk saudara. Alkitab katakan karunia Roh Kudus diberikan untuk membangun jemaat.
Sedangkan buah Roh Kudus dimaksudkan bukan untuk kita. Firman Tuhan katakan dalam Galatia 5 bahwa kalau kita memberikan buah Roh Kudus itu, tahu nggak apa yang terjadi saudara? Tidak ada hukum yang menentang itu. Artinya dunia apapun agamanya akan terima saudara kalau saudara punya buah roh. Siapa yang nggak senang kasih? Siapa yang nggak senang sukacita, damai sejahtera, dan lain sebagainya saudara ya? Jadi itu, dan tidak ada pohon yang makan buahnya sendiri. Jadi buah selalu dihasilkan untuk orang lain. Yang ngerti katakan amin saudara. So dengan demikian pencurahan Roh Kudus, Tuhan ingatkan supaya konsep kita ini beda nih. Yang pertama, kita tidak menantikan pencurahan Roh Kudus karena dia sudah dicurahkan. Tuhan ingin kita buka hati supaya kita dipenuhi senantiasa. Amin saudara. Yang kedua adalah saudara, tujuan yang gak keegoisan kita. Waktu Roh Kudus turun ke atas kamu, engkau gak bisa egois lagi. Itu will burn, api itu membakar semua keegoisan. Sehingga hidup kita bukan untuk diri kita lagi, tetapi untuk bagi banyak orang. Kira-kira siap ini saudara? Kalau kita udah sepakat dua hal ini, baru saya bisa lanjut nih. Baru kita bisa lanjut tentang tema ini. Karena tema ini agak advance saudara, tentang penginjilan. Oke? Pentakosta, yaitu pencurahan Roh Kudus dan penginjilan, saudara. Next, saudara. Apa yang saya mau katakan, saudara? Saya mau katakan seperti berikut. Bahwa Injil bukan sekedar informasi, Injil adalah transformasi, saudara. Yang mengubahkan hidup orang itu adalah di saat mereka mendengar berita Injil. Apa itu Injil bagi yang belum tahu? Injil kalau diterjemahkan di Indonesianya kabar baik. Seolah-olah iklan, ada kabar baik gitu ya saudara ya. Tetapi kalau saudara tahu dalam bahasa Yunaninya saudara, Injil ini bahasa Yunaninya bukan kabar baik yang kita dengar di iklan itu. Tetapi kalimat yang sangat tidak umum pada orang Yunani pada saat itu, yaitu evangelion saudara. Itu kalimat yang tidak biasa diberitakan oleh orang. Jangan misalnya paman datang gitu ya, datang ke rumah. Aku bawa evangelion, artinya aku bawa kabar baik. Enggak, kata bukan itu saudara. Kata evangelion itu adalah kata yang jarang banget dipakai di Yunani. Karena artinya kurang lebih seperti berikut kalau diterjemahkan benar-benar di Indonesia. Arti Injil itu saudara, kalau diterjemahkan di Indonesia seperti berikut. Kabar baik yang saking baiknya sampai-sampai susah dipercaya. Itu arti Injil. Kabar yang sangat baik, yang saking baiknya sampai-sampai susah dipercaya. Makanya Paulus berkata bahwa Injil bagi orang Yunani yang suka hikmat, yang suka mengejar pengetahuan adalah kebodohan. Hanya orang bego yang percaya berita Injil, saudara. So itu yang Yesus katakan, Injil. Tetapi Injil yang dianggap orang bodoh itu ternyata bukan hanya sekedar informasi. Aku kebawa kabar baik, sekarang kulit manggis ada ekstraknya, nggak kayak gitu. Itu iklan tahun berapa itu ya? Enggak kabar baik kayak gitu yang cuman informasi. Tetapi Injil itu pasti kalau kamu dengar dan dia disampaikan dalam kuasa Roh Kudus itu membawa transformasi. Enggak mungkin orang enggak berubah kalau enggak dengar berita Injil yang diurapi Roh Kudus. Sama kayak kamu enggak mungkin kamu bisa tenang-tenang santai di saat tanganmu engkau masukkan ke soket listrik saudara. Amin. Kalau enggak kesetrum berarti itu ada yang salah di situ, udah mati di situ. Sama seperti kalau kamu kena air enggak mungkin enggak basah saudara, demikian juga enggak mungkin orang yang terima berita Injil enggak ngalamin transformasi hidupnya, perubahan. Apa itu Injil? Beritanya apa sih Pak? Saya singkatkan bagi mungkin yang belum lama Kristen. Injil itu intinya adalah berita ini. Yang bagi orang itu bodoh banget nih berita ini ya. Tetapi ternyata ini yang mengubahkan hati banyak orang. Yang mendirikan dasar-dasar negara di atas Injil. Yang membuat rumah sakit Kristen berdiri. Yang membuat pendidikan Kristen itu menyebar. Yang membuat orang rela mati untuknya. Ini berita Injilnya. Yaitu Anda dan saya, semua manusia telah berdosa. Dan karena berdosa, upahnya adalah kita harus mati. Mengalami kematian kekal, yaitu maut. Tetapi Tuhan di dalam kasih-Nya, Dia turun ke dunia menanggung segala hukuman yang harusnya kita tanggung.
Sehingga setiap orang yang percaya, cukup percaya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sehingga pada akhirnya manusia akan mendapatkan hidup yang kekal bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Sesederhana itu berita Injil. Orang yang ngelihat, masa berita kayak gini ngubahin, mentransformasi, yang benar. Kalau cuman diucapkan nggak mengubahkan. Kalau cuman jadi informasi. Tetapi begitu Injil ini, berita yang saya ngomong tadi, kawin dengan kuasa Roh Kudus, transformasi terjadi. Yang ngerti katakan amin saudara. Saya buktinya adalah orang yang ditransformasi oleh berita yang dianggap orang lain bodoh. Mana ada, zaman sekarang kencing aja bayar. Masa masuk surga gratis? Kan kebodohan, benar gak saudara? Itu too good to be true. Itu kebodohan, makanya bodoh. Kabar baik yang sangat baik sehingga susah dipercaya. Yang ngerti katakan amin saudara ya. Tetapi Injil itulah yang mengubahkan hidup orang. Injil, berita ini. Nah kita lanjutkan saudara. Saya harus dikasih waktu nih. Kalau enggak waktu saya. Tapi kira-kira sejauh ini nangkap maksud saya saudara ya. Setelah ini udah enggak berat lagi. Saya cuma kesaksian-kesaksian habis ini. Oke, siap saudara? Oke, next. Nah ini ayatnya, mari kita baca sama-sama saudara. Dalam 1 Tesalonika 1 ayat yang ke-5 sampai yang ke-6. Ini dasar ayat kita. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Lanjut ayat 6. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Dari 2 ayat ini saya coba bedah. Saya nggak akan lari, saya akan coba konsisten di dalam 2 ayat ini. Sama-sama apa kata Tuhan tentang berita Injil ini saudara. Amin saudara ya. Yang pertama saudara, next. Jadi apa yang saya mau katakan, 3 hal yang dikerjakan Roh Kudus di dalam penginjilan. Jadi kalau saudara minta dipenuhi Roh Kudus, tadi saya katakan, saudara harus siap hidup gak egois. Saudara harus siap bawa berita Injil ini keluar. Karena tujuan Roh Kudus diberikan cuman 1. Supaya saudara jadi saksi. Udah gak ada yang lain. Bukan supaya kita keren. Doain orang tumbang. Ngapain orang tumbang? Saudara. Ya itu manifestasi Roh Kudus, puji Tuhan kalau saudara tumbang. Tetapi saudara, saya kebayang kalau orang tiap kali doain tumbang-tumbang. Waktu pacarannya gimana ya? Pegang tangan pacarnya tumbang. Lagi ngomong di laut. Ya enggak kayak gitu saudara. Kita enggak cari-cari yang itunya. Yang kita cari apa saudara? Transformasi. Amin saudara ya. Perubahan hidup. Perubahan hidup. Nah bagaimanakah Injil ini bisa merubah hidup orang, mentransformasi hidup orang. Bagaimanakah Roh Kudus mengubah Injil ini, memakai Injil, berita yang sederhana yang saya sampaikan tadi itu bisa mentransformasi hidup orang. Yang pertama, dengan meneguhkan Injil dengan kuasa. Coba kita baca sama-sama ayat 5a tadi. 1, 2, 3. Sebab Injil yang kami beritakan, balik. Yang tadi. Nah, sebab, baca bareng-bareng, 1, 2, 3. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, bukan hanya informasi, tetapi dengan kekuatan oleh Roh Kudus. Power. Selalu ada kuasa di saat saudara buka mulut menceritakan bahwa Tuhan sayang sama seseorang. Selalu ada power, saya ngerasain. Dalam hati saya mikir, kadang-kadang orang-orang yang saya injilin di masa lalu, yang saya ceritakan bahwa Tuhan Yesus sayang sama dia, lalu hidupnya berubah. Dalam hati aku kadang mikir, waktu ngelihat ke belakang, kok bisa percaya dia ya? Aku aja gak begitu percaya. Kalau aku dengar orang menginjili aku dengan cara aku dulu menginjili, kayaknya aku gak percaya deh. Tetapi saat itu saya tahu,
Bahwa kalau seseorang bisa berubah itu karena Injil yang diberitakan diselimuti oleh kuasa Roh Kudus. Karena Injil yang diberitakan bukan hanya dengan kata-kata, tetapi juga dengan kekuatan Roh Kudus, kuasa. Siapa yang mau dipenuhi oleh kuasa Tuhan? Enggak ada cara lain, beritakan Injil. Kalau enggak, apa alasan Tuhan beri engkau kuasa? Apa alasan? Enggak ada alasan, buat keren. Buat jago. Enggak. Kalau engkau ingin dipenuhi kuasa Tuhan, saudara. Maka apa saudara? Beritakan Injil. Sepanjang kau beritakan Injil, ceritakan Tuhan baik sama dia. Usahakan untuk tolong orang kenal Tuhan. Tanda-tanda dan mujizat menyertai. Yang ngerti katakan amin saudara? Wah, berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Saya udah janji gak berat-berat abis ini kan? Abis ini ringan-ringan saudara. Saya ngalamin saudara. Saya butuh kuasa dan karunia Roh Kudus itu menyertai saudara. Banyak orang zaman sekarang udah gak pakai lagi bahasa roh. Saya sampai sekarang masih berbahasa roh saudara. Itu fasilitas yang diberikan Tuhan, karunia Roh Kudus yang diberikan. Karena berguna banget bagi saya. 1 Korintus 14 berkata, barang siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Amin saudara. Kenapa? Yang kita katakan dengan bahasa roh itu adalah firman Tuhan yang kita nggak mengerti. Waktu kita ucapkan, telinga kita mendengar, itu jadi rema. Dan iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan rema, akan firman Tuhan saudara. Akan firman Kristus. Dan itu membangkitkan iman. Cerita-cerita, nggak apa-apa saya cerita-cerita ya. Jadi beberapa waktu yang lalu, saya diundang. Saya udah dari dulu lah pelayanan anak muda, udah puluhan tahun. Dan saya tahu bahwa bagaimana melayani anak muda kurang lebih mengetahui lah masalah-masalah mereka, problem mereka. Kalau saya khotbah, kadang-kadang ada anak-anak yang bilang, kalau Kak Tommy khotbah itu mengaduk-ngaduk hati katanya gitu ya saudara ya. Ya sesuatu yang yang bisa menyentuh lah jiwanya. Saya rasa ya mungkin urapannya di situ sehingga akhirnya saya sering pelayanan tentang yang sehubungan dengan pemulihan luka batin, jiwa dan juga membangkitkan pengharapan dan yang so-on, kira-kira begitu. Suatu kali saya diundang Pak Yeye, saudara tahu ada Pak Yeye nggak? Pak Yeye adalah gembala kami di Satelit Bekasi. Dia undang saya. Bukan diundang ya karena satu gereja, kami mencanangkan saat itu tiap satelit harus mengadakan sebulan sekali namanya KKR Mujizat hari ini. Jadi itu khusus untuk melayani kesembuhan jemaat. Oke deh, saya biasanya menghindari ini. Kenapa? Karena saya merasa urapan saya mengaduk-ngaduk hati tapi nggak menyembuhkan fisik. Kalau kesembuhan itu susah, saya nggak kayak gitulah. Itu benihin aja kasih deh. Itu yang lain aja. Saya mikirnya gitu. Lalu Pak Yeye dengan gaya, dengan logat Ambonnya, dia katakan, Tommy, kamu khotbahnya di sini ya, khotbah KKR Mujizat hari ini. Lalu saya tahu bahwa itu fokusnya adalah kesembuhan fisik, tubuh. Saya bilang sama Pak Yeye, janganlah Pak. Kenapa? Awalnya saya nggak enak, tapi akhirnya saya jujur. Karena berapa kali aku doain orang mati semua Pak. Saya ngerasa itu bukan urapan saya di situ. Pernah ada orang saya doain, tapi jemaat juga agak mencobai juga gitu ya kan saudara ya. Ya walaupun saya insecure gitu ya. Kadangkala ada orang yang usianya udah hampir 100 tahun gitu ya, sakit. Pak Tommy doain, Pak Tommy, dalam hati saya mikir, ini doanya minta doa apa? Doa diserahkan sama Tuhan atau doa sembuh? Kan harusnya ini usia udah cocok nih kan sebenarnya, udah pas ini. Tetapi kan karena diundang dan sakit harus doa kesembuhan. Saya doain gak lama kemudian mati. Pernah suatu kali ada anak orang tua dari papa dari anak komsal saya, anak kesan saya, lalu habis itu dia di ICU. Waduh, saya diminta, Tommy kamu datang dong, papa di ICU nih lagi gawat banget. Saya datang, waktu saya doain di ICU, saudara udah bisa masuk ICU,
Tiba-tiba kayak kejang gitu badannya. Langsung teman saya bilang, apa itu? Padahal biasanya dia nggak bereaksi loh selama ini. Itu zaman Roh Kudus ya? Iya, saya bilang. Itu zaman Roh Kudus katanya. Tapi setelah selesai saya doain, saya pulang. Pagi-pagi dini hari saya ditelepon, Tom, papa udah mati. Ya Tuhan, itu doa saya memperlancar kali tadi ya. Memperlancar jalannya gitu ya. Jadi saya ngerasa, saya takut yang gitu-gitu. Saudara tahu, nangkap ya? Kebayang ya? Beberapa kali memang mati semua gitu. Jadi saya takut. Lalu diminta Pak Yeye. Lalu saya bilang, Pak janganlah Pak. Kalau khotbah KKR keselamatan ya boleh lah Pak. Tapi yang ini yang fisik-fisik janganlah. Lalu dia bilang, Tommy katanya. Yang menyembuhkan itu Tuhan Yesus. Katanya kau cuman khotbah. Dalam hati saya, iya sih sepakat gitu ya. Cuman kan kalau nggak sembuh yang malu aku gitu kan gitu. Sampai akhirnya ya udahlah karena dia mendesak, saya oke dan saya mau taat sama pemimpin. Saat itu saya masih youth pastor saudara, dia penatua. Lalu oke deh saya datang, khotbahlah saya masih ingat banget khotbahnya. Khotbahnya itu adalah tentang wanita yang sakit pendarahan 12 tahun. Wah, dia yang saya definisikan bahwa orang yang sakit pendarahan 12 tahun ini mengalami penolakan karena dia najis. Bagi orang Israel hukumnya saat itu. Wah, dia permasalahan di dalam tubuhnya udah sakit. Jiwanya dia tertolak saudara. Dan rohnya dia udah gak bisa berhubungan sama Tuhan. Karena perempuan-perempuan seperti itu najis, gak boleh masuk ke bait Allah. Jadi hubungan sama Tuhan itu terputus. Lalu setelah selesai khotbah yang menyentuh hati itu saudara. Lalu saya kasih altar call. 3 panggilan buat jemaat saya bilang. Yang pertama, yang pengen rohnya dipulihkan sama Tuhan kayak perempuan ini. Yang Yesus katakan imanmu telah menyelamatkan engkau. Yang mau hari ini berdamai sama Tuhan, angkat tangan, banyak angkat tangan. Wah saya doain. Ya saya memang senang yang gitu ya saudara, yang hubungan dengan penginjilan keselamatan. Oke, tantangan kedua. Yang memang luka jiwanya merasa tertolak sama kayak perempuan sakit pendarahan 12 tahun itu. Ayo angkat tangan, banyak yang nangis-nangis saudara. Angkat tangan, saya doain saudara. Dan mereka ngalamin kelegaan. Boleh kelihatan mukanya. Lalu yang ketiga yang saya takut nih, roh udah, jiwa udah didoain. Satu lagi apa? Tinggal tubuhnya nih. Bagi yang sakit, saya pede-pedein hati. Yang sakit tubuhnya secara fisik. Tuhan mau menyembuhkan engkau sama seperti orang yang sakit 12 tahun ini. Maju ke depan, dalam hati saya ngomong, jangan ada yang maju. Maju banyak orang. Ya emang KKR mujizat hari ini. Ya maju ke depan. Oke deh saya doain satu-satu saudara. Tetapi memang lemah iman saat itu saudara. Saya doain satu-satu, sakitnya apa? Saya tanya. Waduh, kan semua mata tertuju kan ke situ kan saudara ya. Ke depan. Saya doain. Oh sakit gatal-gatal. Oh ini bisa lah ya. Sebelum saya doain hampir saya pengen keluarin dari dompet gitu. Ini 50.000 beli Kalpanax. Tapi gak mau gitu saudara. Saya doain dalam nama Yesus Kristus. Waduh. Habis itu saya doain. Selesai. Lanjut yang kedua. Ibu sakit apa? Saya bilang sakit jantung. Wah saya jantung. Bisa lah. Kenapa kan gak ada deteksinya kan gitu ya. Gak tahu sembuh atau kagaknya kan gitu ya. Dalam nama Yesus Kristus sembuh. Doain. Lalu habis itu ganti orang lain, orang selanjutnya. Tetapi yang terakhir itu yang menguji iman. Saudara tahu sakitnya apa? Lumpuh dia di kursi roda. Kalau jantung sembuh nggak sembuh ya nggak ketahuan kan gitu ya. Kan di dalam. Kalau ini kan ketahuan banget. Kalau sembuh dia jalan. Kalau nggak sembuh di kursi roda kan gitu kan. Aduh Tuhan. Akhirnya apa yang saya lakukan? Ya udah gimana ya? Gimana saya doain. Wah saya masih ingat KKR Benihin. Angkat dia berdiri. Oh gaya banget ya saudara ya. Dalam nama Yesus Kristus diangkat berdiri. Keduduk lagi. Angkat berdiri, duduk lagi. Kagak sembuh-sembuh. Lama banget saya di satu orang ini saudara. Akhirnya di tengah-tengah itu saudara. Saya remes kakinya. Ini beneran saya gak bohong. Dia di kursi roda itu. Saya remes kakinya gini. Dalam nama ini kaki ngeselin banget sih. Gara-gara lu gue malu nih. Saya remes tuh kaki. Gitu ya kan. Tetapi tiba-tiba Roh Kudus mengingatkan, ayo ya,
Aku punya karunia yang kayaknya orang lain punya, yaitu karunia bahasa roh. Benar saudara ya? Itu membangun iman. Dan akhirnya saat itu saya mulai sambil pegang kakinya, saya berbahasa roh. Bahasa roh, bahasa roh, bahasa roh. Dan akhirnya muncul iman. Makin beriman, makin percaya kuasa Tuhan. Amin saudara. Waktu itu akhirnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuh, bangkit, berdiri, didirikan, keduduk lagi. Udahlah saya nyerah, habis itu sudah selesai. Saya tutup dalam doa, pulanglah semuanya, balik. Udahlah saya pengen pulang, kan bener kan? Pak Yeye cari masalah si gembalanya. Kan harusnya tinggal doa berkat dia kan. Dia malah bilang gini, hari ini saya merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Pak Pendeta Tommy. Saya bilang ya. Lalu habis itu, adakah yang mau bersaksi? Ini kan cari masalah kan. Ngapain di amplified, ngapain ditegaskan kegagalan saya. Ada yang mau bersaksi katanya. Dia bilang, aduh Tuhan ngapain Pak Yeye ini. Lalu habis itu satu persatu maju ke depan gitu ya. Yang tadi gatal-gatal itu dia maju ke depan. Saya mau bersaksi tadi waktu saya datang gatal-gatal. Didoain Pendeta Tommy, gatal-gatalnya hilang. Tepuk tangan semua orang. Dalam hati saya bilang sugesti. Lalu habis itu orang yang kedua datang nih. Yang kedua, yang sakit jantung yang saya doain tadi, saudara. Aduh, saya rasanya sesak waktu datang tadi. Tapi didoain Pendeta Tommy, saya ngerasanya kayak plong. Tepuk tangan semua orang. Dalam hati saya ngomong, sugesti. Lalu ada lagi. Udahlah Pak Yeye, jangan permalukan saya bilang. Dalam hati saya bilang, ada lagi. Somehow, you know what, saat itu saya masih ingat apa perasaan saya saat itu. Tiba-tiba dari bagian paling belakang, sang bapak yang lumpuh yang saya doain tadi, berjalan ke depan. Dia jalan dan dia bersaksi, Tuhan sembuhkan saya hari ini. Saat itu saya nyesal meragukan kuasa Allah. Bahkan di tengah-tengah kegagalan iman saya pun, Tuhan turut bekerja. Roh Kudus memastikan bahwa Injil yang kau beritakan bukan hanya kata-kata saja. Tetapi dilengkapi dengan kuasa Allah. Supaya dunia tahu siapa Tuhan yang kau layani. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita, amin saudara. Ya. Jangan pernah izinkan kuasa disampaikan tanpa pemberitaan Injil. Satu paket. Yang ngerti katakan amin saudara. Tetapi Tuhan menyertai kau. Lihat kiri kanannya. Katakan abis ini doain gue ya bilang gitu saudara. Karena setiap kita diberikan kuasa yang sama. Amin saudara. The same amount of faith. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Amin. Next. Sehingga saya mau katakan, without the Holy Spirit, Christian preaching is lifeless. With the Holy Spirit, it's a fire, saudara. Tanpa kuasa Roh Kudus, khotbah itu tanpa kehidupan. Tetapi dengan Holy Spirit, dengan Roh Kudus, yang kita beritakan itu kayak jadi api yang menghanguskan kedagingan orang. Saudara. Itu seperti api yang menyambar, membangkitkan semangat baru kepada seseorang untuk beriman. Yang ngerti katakan amin saudara? Amin. Next yang kedua kita lanjutkan. Kita coba masuk lagi lebih dalam di ayat itu. Di ayat 5b dikatakan, dan dengan Injil yang kami beritakan itu diberitakan dengan kuasa dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Yang kedua saudara, apa karya Roh Kudus di dalam penginjilan? Dia meneguhkan berita Injil yang kau beritakan dengan kepastian yang kokoh. Dengan keyakinan. Seringkali Injil kalau kita campur-campur dengan yang lain saudara, itu justru mengurangi kuasanya. Tapi beritakan Injil dengan murni. Bahwa seseorang memang hancur. Sudah tidak ada harapan.
Tidak ada sedikit pun dalam hidupmu yang bikin Tuhan pantas memandang kita. Hanya karena kasih karunia Tuhan. Tuhan mau melawat kita. Tuhan mau memulihkan. Tuhan mau datang dan menjamah kita. Itu berita Injil yang murni. Amin saudara. Dan gak usah didiskon-diskon. Jangan didiskon. Ibu sebenarnya orang baik. Tetapi ada satu yang kurang, yaitu belum terima Tuhan Yesus. Itu bukan berita Injil. Waktu Yesus berkata, waktu orang berkata, guru yang baik, Yesus tegur dia. Dan dia katakan, kenapa kau bilang aku baik? Tidak ada orang yang baik di dunia ini, hanya Bapa yang baik. Jadi jangan didiskon, ibu kan memang baik. Cuman satu aja yang kurang bu, belum terima Tuhan Yesus. Itu engkau masih takut artinya. Kalau ada orang bilang, sebaik apapun dibilang, ibu orang berdosa dan butuh keselamatan. Itu Injil. Setiap orang harus sadar dia berdosa. Setiap orang harus sadar dia broken. Setiap orang harus sadar dia butuh Tuhan. Tuhan itu bukan additional dalam hidupnya. Itu keyakinan yang kokoh sama Injil. Saya masih ingat waktu di kampus ITB, saya dilatih. Kami dilatih, tempat saya organisasi di kampus. Itu sangat-sangat penginjilannya luar biasa saudara. Organisasi Kristennya saudara. Jadi saya ikut dilatih. Nah saat itu saudara saya ingat banget latihannya adalah kami malam-malam, saudara sore-sore lah, sore-sore menjelang malam tuh masuk ke kampus, perkuliahan udah selesai saudara. Lalu injili siapa aja ada orang, karena udah lebih sepi kan kampusnya kan. Injili siapa yang diketemuin. Waduh saya dipraktek dilatih itu. Oke deh, saya coba siapa. Saya ketemulah ada satu orang. Udah berdosa banget kelihatannya, dia tukang roti. Dia lagi ngitung togel, saudara. Tahu togel saudara? Saudara ya, undian ya. Anak zaman sekarang gak tahu togel ya. Itu kayak undian, saudara hitung angka-angka gitu ya. Itu di kertas kardus rokok. Dia coba hitung-hitung angka gitu. Kayaknya jago banget matematikanya, padahal ngitung togel. Gitu saudara, lalu dia lagi hitung-hitung gitu ya, kayak ada sainsnya aja, padahal kan murni luck gitu saudara ya. Lalu, wah ini orang nih pantas diinjilin. Waduh, saya masuk saudara. Saya beritakan banyak banget. Waduh, saya juga dulu suka togel, saya cerita gitu. Saya juga begini. Secara segala macam teori untuk menjembatani berita Injil, saya masukkan, enggak masuk-masuk saudara. Ini orang gak percaya-caya dan makin gak tertarik, makin gak interested. Akhirnya setelah sekian lama, ada kali 30 menitan lebih, saya coba cari cara dengan ilustrasi-ilustrasi, dengan coba cari cara yang menarik, bahasan cerita yang menarik, sehingga akhirnya saya bisa berita Injil. Gak masuk-masuk sama dia, akhirnya saya mikir, Tuhan ini gimana? Akhirnya Tuhan ingetin dalam hati saya, engkau gak yakin kuasa Injil. Akhirnya saya berhenti pakai ilustrasi macam-macam. Saya katakan aja, kita ini orang berdosa, mati masuk neraka. Tetapi Yesus yang adalah Allah sendiri, dia datang ke dunia. Bayangin ini orang minta maaf, dia bukan Kristen, agama seberang saudara. Saya beritakan aja Yesus itu, dia mati buat kamu, mati di atas kayu salib untuk nebus dosa kamu. Supaya kamu, kalau kamu percaya, enggak perlu binasa melainkan boleh hidup kekal. Dalam hati setelah saya beraniin ngomong itu, ditimpuk deh saya ini. Wah dihajar deh saya ini. Tapi tahu gak apa yang terjadi? Setelah saya ngomong begitu saya lega. Saya kaget nangis. Orang yang gak pernah dengar Injil sama sekali. Gak pernah dengar ada orang beritakan Yesus sama sekali. Dia nangis di hadapan Tuhan. Dan saat itu makin dia nangis makin berani aku. Karena paling tidak, kalau dia lomba lari ngejar saya, orang nangis larinya lebih lambat. Saya doain dia, saya tuntun terima Tuhan. Dan dia terima Tuhan Yesus saat itu. Saya bertobat. Seringkali kita mencoba untuk apa saudara? Mencoba dengan hikmatnya kita. Padahal berita Injil itu begitu sederhana. Begitu sederhana. Tetapi powerful. Bahwa Yesus sayang sama dia. Yang ngerti katakan amin saudara? Gak lama kemudian kami ada Paskah ITB. Saya kaget. Itu kan Paskah buat mahasiswa. Itu malam-malam saya kaget. Di dalam Paskah itu saya lihat sang tukang roti. Ikut ibadah Paskah bareng mahasiswa di situ saudara.
keyakinan yang kokoh. Itulah kerja Roh Kudus, membuat engkau yakin bahwa Injil yang kau beritakan itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Karena kalau nggak ada Roh Kudus yang jamah kita ragu sama berita Injil. Amin saudara? Kita ragu. Berita Injil insufficient, nggak cukup kayaknya. Perlu ditambahin ini, perlu ditambahin quotes-quotes dari Mario Teguh kayaknya. Perlu ditambahkan tips-tips dari Timothy Ronald dan lain sebagainya, saudara. Saya rasa enggak. Injil sendiri udah begitu menarik dan begitu indah. Amin, saudara. Saya udah janji enggak berat-berat. Enggak berat kan, saudara ya? Selanjutnya, next. Itu keyakinan yang kokoh. Apa yang membuat seseorang yakin dengan apa yang dia katakan? Suatu kali, saudara, ada kisah, saudara, di kebakaran di situ. Ada orang yang nggak pinter ngomong, public speakingnya jelek, kalau cerita berantakan, saudara. Tetapi begitu diwawancara, dia matanya berbinar-binar, berapi-api. Lalu dia ceritain bagaimana proses api itu terjadi, saudara. Menurut saudara, apa yang membuat orang yang gagap, yang nggak pinter ngomong, tetapi akhirnya bisa ngomong dengan yakin? Karena dia saksi mata. This is my story. Orang lain gak ada yang tahu story-nya. Cuman aku. Sehingga dia punya keyakinan kokoh dengan apa yang dia sampaikan. Sehingga saya katakan next. Saudara, next. Adalah apa? A man with an experience is never at the mercy of a man with an argument, saudara. Orang yang punya pengalaman gak akan pernah bisa dikalahkan oleh orang yang cuman punya argumen atau teori, saudara. Injil bukan teori. Injil adalah kuasa Allah. Engkau telah mengalaminya. Kalau engkau belum pernah tasted, bagaimana kau mau beritakan ke orang lain? Amin, saudara? Ya, engkau harus bawa pengalamanmu, ceritakan ke orang lain. Tetapi dengan satu ekspektasi bahwa dia akan mengalami Tuhan juga. Karena walaupun kita punya experience, gak cukup juga sebenarnya. Dia harus dijamah Roh Kudus. Karena kalau saudara ngelihat ombak di laut, keren banget dia berbuih, dia membentuk gelombang, memecah batu dan lain sebagainya. Ini keren banget air laut. Lalu engkau masukin ke botol. Lalu engkau ceritakan ke orang lain. Kamu udah pernah lihat laut enggak? Belum. Ini nih air laut. Engkau tunjukkan air dalam botol itu. Kira-kira dia bisa kebayang enggak, saudara? No. Engkau bisa cerita pengalamanmu. Tetapi dia harus mengalami Tuhan juga. Yang ngerti katakan amin. Karena Injil itu untuk dialami. Bukan hanya untuk dicerita-ceritakan. Bagaimana Yesus mengubah engkau. Yesus menerima engkau. Allah Bapa, Tuhan pencipta semesta alam tergila-gila padamu. Dia mengasihimu dengan kasih yang ugal-ugalan, saudara tahu ya. Artinya dia enggak hitung-hitungan. Saudara tahu, Yesus mengumpamakan kasihnya. Itu seperti sama orang yang punya 100 ekor domba. Satu domba hilang, dicari yang satu ditinggalin 99. Mana ada bisnismen yang kayak gitu? Ya udah satu hilang, ya udahlah yang penting 99 tetap terjaga. Harusnya gitu kan? Tapi enggak, dia tinggalkan 99. Dia cari yang satu sampai ketemu. Itulah kasih Tuhan. Bahkan saya mau katakan bahwa sekalipun engkau satu-satunya orang yang paling berdosa, paling jahat di bumi. Yang lain udah bener semuanya. Yang lain udah bener. Cuman kamu orang berdosa di bumi. Satu di antara 8,7 miliar orang yang hidup di bumi. 7,8 miliar orang yang hidup di bumi. Cuman engkau yang orang berdosa. Yesus Kristus akan datang juga. Mengalami penyiksaan yang sama. Penolakan yang sama. Mati di atas kayu salib hanya untuk satu orang, yaitu engkau. Karena begitu besar kasih Allah akan setiap orang. Amin, saudara ya. Sehingga yang percaya gak perlu binasa. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita, amin. Itu Injil. Dan yang terakhir. Ayat 6 dikatakan. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat. Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Bagaimanakah cara Roh Kudus
Membuat Injil ini bisa mentransformasi hidup orang. Dengan cara apa? Meneguhkan berita Injil dengan sukacita sekalipun dalam kesusahan. Orang yang menerima berita Injil, Roh Kudus akan injek dia sebuah sukacita yang tidak terkatakan. Yang masalahnya belum beres, sakitnya mungkin belum sembuh, jalan keluar belum ketemu, tapi ada sukacita yang besar. Kenapa? Karena ketularan sukacita sorga. Satu orang bertobat, seluruh sorga bersukacita, bersorak-sorai. Ketularan. Vibe-nya, getarannya nyampe di hati orang yang diselamatkan itu. Sehingga akhirnya sukacita sorgawi yang tidak engkau mengerti, tidak terkatakan. Itu memastikan, meneguhkan engkau berkata berita ini benar. Amin saudara. Wow. Dengan demikian, dengan pasti saya katakan bahwa engkau gak bisa menginjili tanpa kuasa Roh Kudus. Bisa. Murid-murid udah S1 sama Yesus. 3,5 tahun kan? 3,5 tahun itu S1 tuh, S1 anak pinter. Lulus cepet tuh. 3,5 tahun jalan sama Yesus, tidur sama Yesus. Langsung diajarin sama Yesus. Udah STH nih orang, hebat banget. Tetapi Tuhan katakan waktu dia naik ke sorga, no, engkau jangan gerak dulu. Jangan beritakan Injil. Sebelum Roh Kudus turun ke atas kamu. You need that. Kita butuh kuasa Roh Kudus. Karena kalau enggak, engkau cuman punya kata-kata informasi. Tapi tidak pernah mentransformasi hidup orang. Amin saudara? Aduh. Apakah saya terlalu bersemangat hari ini? Saudara bersemangat hari ini? So apa yang perlu kita lakukan? Cuman satu. Yesus kalau mau memenuhi hidup orang, dia gak lihat kualifikasinya. Dia bahkan gak lihat engkau masih baru berdosa tadi pagi atau kemarin. Enggak. Kalau dia mau penuhi hidup orang, dia gak lihat kebaikanmu. Dia lihat cuma satu hal. Adakah engkau haus akan dia? Kehausan, kerinduan. Next. Saudara. Next. Tanpa Roh Kudus, penginjilan hanya jadi persuasi. Dengan Roh Kudus, penginjilan menghasilkan transformasi. Next. Saya mau katakan. Dan tanpa Roh Kudus, penginjilan hanyalah retorika. Konsep-konsep gak jelas tanpa kuasa. Hanya ajaran tanpa ada keyakinan. Hanya tugas disuruh menginjil, tapi gak ada sukacita di dalamnya. Tapi Injil yang kita beritakan ini, kita butuh Roh Kudus untuk membuat Injil ini menjadi berita yang begitu indah. Kabar yang begitu baik. Saking baiknya sehingga susah dipercaya. So kalau ditanya pertemuan pencurahan Roh Kudus. Seharusnya pertemuan-pertemuan ini yang saudara lakukan selama 10 hari ini. Adalah harusnya disertai kerinduan untuk dipakai Tuhan. Memberitakan Injil bagi banyak orang. Lewat hidupmu ada orang lain yang akan mengalami. Tenang aja, berita kesembuhan itu akan meneguhkan tanda-tanda dan mujizat menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan. Mereka akan berkata-kata dalam bahasa yang baru. Mereka akan menyembuhkan orang, meletakkan tangan atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Dan sekalipun kau dijahatin orang dan kau jadi minum racun ular, racun maut sekalipun, itu gak akan membahayakan engkau. Karena pengurapan Tuhan kuat atas engkau. Amin saudara. Tanda-tanda itu menyertai orang percaya. Tapi percayalah. Kalau kita udah punya konsep ini, oke, saya butuh dipenuhi Roh Kudus supaya saya jadi berkat bagi orang lain. Amin saudara ya? Bukan untuk saya. Percayalah, engkau jadi ini tanaman yang kering. Engkau, Roh Kudus itu bagaikan air. Engkau bukan tanamannya. Engkau adalah apa saudara? Selangnya. Saudara tahu? Dan sebelum selang itu, sebelum air itu mengalir dan memberikan kehidupan bagi tanaman yang kering itu, siapakah yang merasakan kesegaran air itu pertama kali? Si selang. Siapakah yang akan merasakan derasnya aliran itu? Si selang. Siapakah yang akan merasakan kehadiran si air itu pertama kali? Si selang. Demikian juga di saat engkau serius beritakan Injil, apapun kondisimu.
Gak usah mengasihani diri sendiri. Aku lagi sakit Pak, aku yang butuh disembuhkan. No, sembuhkan orang lain. Aku lagi kurang pengharapan, lagi kurang duit Pak, BU. Berkati orang lain. Pada saat engkau punya semangat itu, Roh Kudus mengalir deras. Dan percayalah, engkau jugalah yang akan pertama merasakan sebelum orang lain merasakan. Amin saudara? Yang kau butuhkan cuma satu, kerinduan. Dan tugas saya sebenarnya cuma ini. Harusnya langsung ke slide ini dari tadi. Next. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksi. Roh Kudus turun untuk bikin kamu jadi saksi. Bukan sakti. Saksi. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Saya boleh minta pemain musik? Next. Lalu beberapa waktu yang lalu. Waktu saya pengen menyampaikan ini saudara. Tuhan bawa saya untuk melihat bahwa apa saudara? Bahwa waktu Yesus sebelum Roh Kudus dicurahkan, Yesus naik ke atas sorga. Semua orang kagum dan bersukacita, pulang dengan sukacita. Melihat Tuhan yang mereka sembah, keren banget kayak Iron Man, saudara tahu ya? Naik ke atas, terangkat ke sorga, sampai ke awan-awan tersebut. Wah keren banget, semua orang sukacita, semua orang kagum saudara. Suka ngelihat fenomena-fenomena itu. Tahu gak berapa orang yang menemani Yesus naik ke sorga? Yes, saya kaget saudara. Ada 500 orang. Nanti saya ternyata lupa taruh ayatnya. Saudara bisa lihat dalam 1 Korintus 5 ayat 16 saudara. 1 Korintus 15 ayat 6. 1 Korintus 15 ayat 6 dikatakan, saat itu Yesus menampakkan diri kepada 500 orang lebih sekaligus. Kapankah Yesus menampakkan diri sekaligus? Ya pada saat dia naik ke atas sorga. Itu semua ngumpul semua. Sekaligus 500-an orang lebih. Lalu mereka pulang dengan sukacita. Wah keren banget Tuhan kita naik ya. Tuhan kita keren banget, fenomenanya keren banget. Padahal Yesus sudah bilang, kamu tunggu di Yerusalem. Supaya aku penuhi kamu dengan Roh Kudus. Supaya kamu jadi saksiku. Saudara tahu ternyata berapa orang yang tersisa di loteng Yerusalem? Kisah Rasul 1 ayat 15 bilang, tinggal tersisa 120 orang di hari Pentakosta. Pertanyaan saya, kemana 380 yang lain? Yang katanya mereka pulang dengan sangat bersukacita. Tuhan ingatkan saya bahwa ada firman yang jatuh di atas tanah yang berbatu. Itu adalah orang, kata Tuhan. Kata Tuhan Yesus, adalah orang yang menerima firman dengan sukacita. Tetapi tidak pernah berakar. Akhirnya datanglah penganiayaan dan masa susah. Dan orang itu tercabut. Mereka mendengar Tuhan dengan sukacita, tetapi gak pernah berakar. Kenapa gak pernah berakar? Karena semua firman yang mereka mau dengar, semua untuk diri sendiri. Hari ini, firman ini bukan untuk engkau, nikmati sendiri. Tetapi supaya engkau bisa jadi berkat bagi banyak orang di luar sana. Supaya semua orang di Cikarang dengar Kristus. Supaya ada orang-orang yang seharusnya mati binasa. Tetapi karena satu berita sederhana yang dianggap orang lain itu berita bodoh. Tapi ada yang bisa nangkep. Dan akhirnya diselamatkan karena percaya. Lewat hidupmu. Kemana yang 380 yang lain? Hanya 120 orang yang menantikan dengan haus dan lapar. Mereka berlutut dan berkata, Tuhan, penuhi kami Tuhan. Penuhi kami Tuhan. Rindu banget dipakai sama Tuhan. Rindu banget lewat hidupku, keluargaku berubah Tuhan. Rindu banget. Rindu banget ada orang-orang yang bisa berubah hidupnya lewat aku Tuhan.
Orang yang telah menanggalkan dirinya dan katakan, Tuhan, biar Engkau semakin besar di dalam aku dan aku semakin kecil. Penuhi aku, penuhi aku. Dan hari ini adakah orang-orang di tempat ini yang punya kerinduan yang sama? Sama-sama kita bangkit berdiri. Ada yang punya kerinduan yang sama. Engkau yang berkata, Tuhan pakai aku Tuhan. Engkau yang berani berkata, Tuhan, aku memang punya banyak kebutuhan, aku punya banyak permintaan, but kali ini aku sadar bahwa Engkau ingin pakai aku Tuhan. Bahwa Engkau ingin lawat aku Tuhan dan bekerja melalui aku Tuhan. Aku haus akan Engkau penuhi aku Roh Kudus, karena aku gak bisa dengan kekuatanku sendiri, aku butuh Engkau. Adakah orang-orang yang seperti itu di tempat ini? Mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya bagi mereka yang bersungguh hati pada Dia. Pertanyaan saya, kalau mata Tuhan yang menjelajah seluruh bumi itu berhenti tepat di atas gedung ini, mata Tuhan yang menjelajah seluruh bumi itu berhenti tepat di atas gedung ini, adakah Dia menemukan orang-orang yang bersungguh hati bagaikan orang yang 120 orang itu? Kalau engkau orangnya rindu dipakai Tuhan, angkat tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Oh, pakailah kami Tuhan. Ini waktumu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Kulakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dalam tuntunan Ilah. Katakan, ini waktumu, ini waktumu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Kulakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan Ilah. Come on, sing it again. Ini waktumu Rohku, penuhilah. Fill us once again, oh God. Setiap hati yang haus akan-Mu, kulakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan Ilahi. Mari yang bisa berbahasa roh, kita berbahasa roh. Sembah Dia. Engkau yang menantikan lawatan Roh Kudus. Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Dia telah dicurahkan 2000-an tahun yang lalu dan Dia mengetuk hatimu. Dia sedang menanti-nanti engkau membuka hati. Dan aku percaya hari ini engkau telah membuka hatimu buat Dia. Izinkan Dia masuk dan melawat engkau. Angkat kedua tanganmu dan sembah Dia. Oh, yes. Yes, engkau dikasihi, engkau disayangi, oh, engkau dipercayakan suatu kuasa yang jauh lebih dari kemampuanmu.
kekuatan yang melebihi kemampuanmu, hikmat yang melebihi pengetahuanmu. Dipenuhilah, dipenuhilah. Angkat tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Hari ini Tuhan bekerja di atas setiap kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini aku berkata, dimanapun kau berada, penuhlah oleh Roh Kudus, penuh oleh Roh Kudus, penuh oleh Roh Kudus, penuh oleh Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus. Yang penakut jadi berani. Oh, penuh, 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 penuh. Mengalir, mengalirlah, mengalirlah. Roh Kudus yang manis dan lembut, we love you so much. Kami mengasihimu. Kami membuka hati untuk Engkau bekerja dengan cara yang ajaib dalam hidup kami. Lawat kami setiap hari. Penuhi kami setiap hari. Curahkan kuasa-Mu, kasih-Mu. Ingatkan kami akan setiap kebenaran Tuhan setiap hari. Setiap hari. Setiap hari. Dan hari ini yang sakit disembuhkan, yang terluka dipulihkan, yang sedang dalam jalan buntu, hari ini Tuhan berikan kau solusi dan jalan keluar. Yang terikat dilepaskan, kuasa dosa dipatahkan. Di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan di sini kemerdekaan terjadi. Kemerdekaan, 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 kemenangan terjadi. Simpul-simpul dosa, simpul-simpul kekhawatiran, hari ini dibuka di dalam nama Yesus Kristus. Roh Kudus bekerja, Roh Kudus bekerja di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Silakan duduk.